Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Edmund Banyu Kauripan dengan NIM J0304211103 dari Prodi Teknik Komputer Angkatan 58, Sekolah Vokasi IPB, kelas praktikum B2, mata kuliah Organisasi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori, RAM dan register, serta akan menjelaskan tentang operasi aritmatika sederhana pada software EMU8086. Langsung saja kita mulai ke yang pertama, yaitu memori. Memori adalah salah satu komponen vital pada komputer karena performa komputer ini tergantung salah satunya dari memori. Kenapa? Karena semakin besar ukuran memori ini, maka akan semakin cepat atau semakin baik performa dari komputer tersebut. Selain itu, memori juga memiliki dua sifat, yaitu volatil dan non-volatil. Data pada memori yang bersifat volatil akan hilang ketika komputer dimatikan atau tidak ada arus listrik. Sedangkan data pada memori yang bersifat non-volatil akan tetap tersimpan meskipun komputer dalam keadaan mati atau tidak ada arus listrik. Berikut juga ada beberapa jenis-jenis memori, antara lain adalah RAM, di mana RAM ini adalah bersifat volatil, yang mana datanya akan hilang ketika komputer dimatikan. Lalu ada ROM, atau read-only memory, di mana ROM ini bersifat non-volatil ya. Karena data pada ROM ini akan tetap tersimpan meskipun komputer dalam keadaan mati. Oleh karena itu ROM ini dimanfaatkan sebagai biasanya sebagai hard disk atau tempat penyimpanan. Dan yang terakhir ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari memori. Yang pertama adalah menampung instruksi atau program yang diterima dari alat input seperti keyboard atau mouse. Yang kedua adalah menyimpan hasil pemrosesan dari ALU atau Arithmetic and Logic Unit. Lalu setelah itu dikirim ke alat output. Dan yang terakhir adalah menyimpan data dari alat input hingga data itu dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk pemrosesan lebih lanjut. Yang selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory. Nah, apa itu RAM? RAM itu adalah tempat untuk menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop kita sedang dinyalakan atau sedang digunakan. Jadi memori RAM ini hanya bisa digunakan ketika komputer itu digunakan. Yang dimana ketika komputer itu dimatikan akan menghilangkan data dari RAM ini. Karena RAM bersifat volatil seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kita bisa menggunakan kembali RAM ini ketika kita menyalakan komputer ini. Karena sudah dialiri arus listrik, maka RAM pun akan bisa bekerja lagi untuk menyimpan data pada RAM itu untuk diproses ke prosesor. Selanjutnya adalah fungsi RAM. Nah, fungsi pada RAM itu yang pertama adalah menyimpan memori sementara. Lalu yang kedua adalah meningkatkan performa atau multitasking pada komputer atau laptop. Yang ketiga adalah mempercepat pemrosesan informasi. Dan yang keempat adalah RAM juga bisa memuluskan performa grafis dan pengolahan data. Selanjutnya yang ketiga adalah register. Nah, register adalah salah satu komponen prosesor dengan sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan yang sangat tinggi dan digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai umum yang digunakan, di mana nilai-nilai yang umum yang digunakan ini adalah nilai yang sedang dieksekusi dalam waktu tertentu. Nah, register prosesor ini memiliki kecepatan yang paling cepat, tetapi register prosesornya juga memiliki kapasitas yang paling kecil dan harga tiap bitnya itu juga adalah harga yang paling tinggi. Register juga digunakan sebagai cara yang paling cepat dalam sistem komputer untuk melakukan manipulasi data. Register umumnya diukur dengan satuan bit yang dapat ditampung olehnya, seperti register 8 bit yang bisa menampung data sebesar 8 bit, lalu register 16 bit yang bisa menampung data sebesar 16 bit, lalu register 32 bit dan 64 bit, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah fungsi register. Fungsi register pada prosesor secara umum adalah sebagai tempat penyimpanan temporer atau sementara untuk perintah, data, dan hasil dari proses seperti tahapan operasi aritmatika, logika, atau beragam operasi yang terjadi di mikroprosesor beserta CPU. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi aritmatika sederhana pada EMU8086. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan operasi aritmatika sederhana pada
software EMU8086 ya. Di sini saya sudah membuka emulator 8086-nya. Langsung saja kita mulai di sini. Yang pertama, kita ketikkan perintah move untuk memindahkan angka pada ke suatu register, di mana di sini kita menggunakan register AX dulu. AX, angka yang kita tambahkan di sini saya menggunakan 3. Lalu move lagi, move. Yang kedua berikutnya kita menggunakan register yang BX, lalu angka yang kita tambahkan itu 2 di sini. Jadi saya akan melakukan operasi pertambahan antara 3 dan 2. Di sini untuk melakukan operasi pertambahan kita tinggal menggunakan perintah add spasi AX, BX, di mana perintah ini akan menambahkan AX, di mana di sini sudah ada angka 3 dan BX sudah ada angka 2. Langsung saja kita emulate. Ya, di sini kita bisa melihat ya. Ada 2 cara menjalankan, yaitu single step atau run. Di sini saya akan menggunakan single step terlebih dahulu. Langsung saja kita jalankan single step. Yang pertama adalah memasukkan angka 3 pada register AX ya. Lalu memasukkan angka 2 pada register BX. Dan yang ketiga menambahkannya menjadi 5. 3 ditambah 2 menjadi 5 ya. Kita coba menggunakan run. Ya, sama hasilnya juga 5. Begitu cara penambahan angka menggunakan EMU8086. Sementara untuk mengurangkannya kita menggunakan perintah subtract ya. Kita coba kita jalankan seperti yang pertama tadi. Single step, masukin 3, masukkan angka 2, lalu 3 dikurang 2 menjadi 1. Di sini hasilnya ya. Kita coba menggunakan run. Ya, di sini hasilnya adalah 1. 3 dikurang 2 adalah 1. Jadi itu cara melakukan operasi aritmetika sederhana itu tambah dan kurang menggunakan EMU8086. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.